Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Buat lo yang pengen langsung ke pembahasan altcoins, bisa langsung ke bagian belakang. Hari ini kita akan charting OP, SUI, dan OM ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, reminder dulu ya bahwa nanti malam mulai dari jam setengah 9 sampai jam 11 kita akan keluar 3 data penting. Initial Jobless Claim, S&P Global US Manufacturing PMI, dan juga Crude Oil Inventories. Jadi siap-siap dari jam setengah 9 sampai jam 11 malam kita akan keluar 3 data penting ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke jam ini pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu ya, karena volatility-nya kita nggak tahu apakah akan sesuai dengan harapan kita atau tidak. Begitu ya. Oke, Bitcoin dominance sesuai dengan pembahasan tadi pagi ya, dia masih sama sih sebenarnya, masih ke-reject oleh MA200. Tetapi karena kemarin dia juga ketahan MA200 tapi ke-reject oleh MA50 lebih tepatnya ya. Nah, karena ke-reject kemarin dengan MA50, daily close di bawah dari di bawah dari BSB ya. Nah, ini membuat altcoins cenderung outperform BTC pada hari ini. Ya, kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah Bitcoin dominance bisa tembus atau lebih tepatnya jebol MA200 atau enggak. Kalau jebol dan turun ke bawah, ya berarti altcoins akan cenderung lebih subur dibandingkan dengan ya masa-masa di sini ya, masa-masa di Desember begitu ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama itu dari mana nih? Dari Antonius Hermawan. Thanks info dan pembelajarannya selama ini. Sangat membantu banget. Sukses selalu dan Happy New Year. God bless. God bless you too. Ya. Next dari Kinan dari Kids Channel ya. Kalau DCA per hari tanpa TA, rekomen nggak bang? Tapi konsisten. Nggak perlu tiap hari sebenarnya ya. Kalau menurut gua seminggu sekali pun udah cukup. Begitu. Ya karena gini. Suka kalau mau tiap hari banget nanti sekalinya kelewat ya ujung-ujungnya aduh jadi malas begitu. Atau kalau tiap hari ya habis peluru begitu ya. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali udah oke. Ya yang pasti jangan sampai kelamaan kayak misalkan sebulan sekali. Nah, itu nggak efektif juga. Jadi menurut gua sweet spotnya itu dari antara seminggu sampai 2 minggu sekali. Ini untuk DCA murni ya. Nama trik atau bukan nama trik ya. Nama cara ini adalah DCA murni begitu. Next. Dari info dunia pertanian. Saya gabung bulan Mei 2024, awalnya turun 30%, tapi pas akhir tahun sudah naik 50% dari modal awal. Thanks. Ya itu adalah hasil dari konsisten dan terus melakukan DCA. Begitu. Kalau nggak terus DCA, nggak konsisten, biasanya orang akan udah deh ya capek, tutup posisi. Ya jadi ya kongres juga. Ini karena lo konsisten juga ya. Next dari Tio Sheva ya. Thanks, makasih nyempetin waktu buat sharing bang. Happy New Year. Happy New Year juga ya. Untuk selanjutnya dari Kei Karuizawa. Selamat tahun baru bang. Semoga di 2025 rezekinya makin lancar. Amin. Diberi kesehatan, dimudahkan semua urusannya. Amin, 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 amin ya. Walau aku baru kenal Bang Toshi di 2024, tapi bagi banyak ilmu yang didapatkan tentang market itu. Mantap ya. Semoga di 2025 lebih profitable lagi. Next. Dari BFI YT. Happy New Year. Mak Toshi sehat-sehat. Jangan lelah untuk terus mengedukasi. Enggak kok, tenang. Enggak akan lelah ya. Terus kita akan konsisten sesuai dengan janji kita di tahun ini ya. Kita akan lebih konsisten lagi. Lebih banyak lagi bikin konten ya. Karena ya sebenarnya 2025 ini akan menjadi tahun yang sangat penting. Begitu, ini antara lu profit atau ke bawah ke bear market gitu ya. Secara historically speaking, secara teori cycle. Begitu. Jadi ya mungkin di 2025 ini gue akan ekstra cerewet. Bahkan lebih cerewet lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya. Next dari Hari Purnama. Bang, saya pemula. Gimana caranya menentukan garis-garis support dan resisten untuk stop loss-nya di mana? Di mana saya bisa nonton di video tutor SOP-nya. Terima kasih bang, mohon dijawab. Nah, kalau untuk SOP, specifically bikin struktur ya. Struktur berarti kan support dan resisten. Itu sebenarnya gampang. Kalau gue pribadi lebih suka pakai daily ya. Kayak contoh, support yang sekarang kita yang kemarin mantul ya. Mantul itu di 91.900. Ini adalah support yang terbentuk di pada tanggal 26 dan 27 November kemarin ya. 2 bulan lalu lah kasarnya ya. Nah, di masa-masa ini
dia berhasil rally. Nah, ini menjadi satu struktur. Ini juga sama nih struktur ya. Jadi biasanya saat terjadi daily close dan open di titik tertentu itu bisa menjadi struktur support maupun resisten. Nah, resisten di sini ya, cuma bedanya support itu di bawah, resisten di atas. Begitu ya. Nah, kalau untuk SL bagi yang agresif nih, misalkan lu buka posisi long di sini. Ini bisa banyak caranya. Misalkan margin lu misalkan lu punya duit $1.000 gitu ya, atau biar lebih gampang $100 deh ya. $100 lu ngerasa pokoknya resiko yang gue siap hilang dalam sekali trade adalah 5%. Ya udah berarti sampai minus 5% dari margin lu. As simple as that. Atau yang gue lebih suka sih mendingan pakai struktur. Jadi misalkan lu buka posisi long di sini ya. Target TP misalkan M50 begitu. Nah, SL-nya lu bisa pasang di support selanjutnya. Begitu di angka 89.851. Tapi lagi-lagi sebenarnya untuk SL ini lebih fleksibel ya. Cara orang bisa banyak lah gitu ya. Next. Dari RTN Channel. Bang, mau tanya, kalau untuk DCA misal harga sekarang 95.000, terus bulan depan ternyata naik nih jadi 100k. Kalau untuk DCA bulanan nunggu turun dulu di bawah 90.000 atau gimana, Bang? DCA jangan bulanan ya. Kalau murni jangan intervalnya per bulan. Gua pribadi minimal tuh 2 minggu sekali gitu. Karena kalau sebulan sekali kurang dapat harga rata-ratanya begitu. Dan kalau DCA murni lu jangan mikirin angka, udah aja lu dia mau naik mau turun beli begitu. Tapi kalau lu mau DCA pakai TA ya ikutin DCWT begitu ya. Oke, kalau misalkan lu ini ya lu DCA pakai TA, lu nggak harus tunggu di bawah 95.000 ya, lu bisa average up juga begitu ya. Jadi ya sebenarnya gampang sih, tinggal nonton aja DCWT. Kalau untuk BTC lebih ke DCWT 1 begitu ya. Next dari Jurassic Amazing ya. Terima kasih berkat Bang Toshi gua nggak pakai leverage gede lagi. Hati lebih damai. Mantap ya. Harus bisa jaga resiko, karena kalau nggak bisa jaga resiko sayang ya, profit udah capek-capek dicari hancur di market ya. Next dari Martin Tan, DCA is king. Mantap, setuju banget ya, DCA is king. Udah banyak yang merasakan ya, DCA konsisten, sekarang udah menuai hasilnya begitu. Next dari Maria Stefania Manehat ya, panjang juga nih. Bang Toshi, maaf, NX itu apa ya? Nanya? Ya itulah pokoknya ya. Bagaimana cara TP? Soalnya saya menggunakan Indodex. Ya tinggal ini aja, kalau ya berarti kan Indodex spot ya. Ya tinggal lu limit aja. Misalkan lu punya BTC berapa nih ya. Lu mau limit 10%, misalkan lu mau TP 10%, 5% atau berapa persen dari BTC yang lu punya, ya lu tinggal limit aja untuk sell ya, limit untuk jual. Begitu kan ada pilihan tuh, market dan limit ya. Nah, lu pilih yang limit, lu masukin di angka berapa. Begitu ya, itu untuk TP. Tapi ya lagi-lagi kalau gue pribadi ya, ini kan spot berarti kalau ngomong di Indodex ya. Kalau gue pribadi TP itu saat terjadi weekly close di atas dari BSB. Bukan BSB, atas Bollinger Band begitu. So, ya sebenarnya target TP yang sering kali kita bahas di DCWT 1 dan 2 itu adalah untuk lebih ke posisi futures begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komen kita pada hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Ya, selain itu juga gue ingatkan lagi untuk yang nggak tahu keberapa juta kali ya, bahwa TCI tidak pernah akan meminta tidak pernah dan tidak akan pernah meminta uang sepeser pun dari member ya. Mau buat grup VIP lah, mau buat kelas lah, mau buat titip dana, nggak ada. Semua di TCI gratis ya. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI minta-minta duit ya, jadi pengemis gitu ya, laporkan di grup Telegram atau ya paling gampang sih grup Telegram ya. Jadi cuma ada 2 tempat saja untuk bisa kontak TCI ya, antara grup Telegram yang ada di bawah di link description atau email yang tertulis juga di YouTube channel kita. Selain dari 2 itu scam ya. Oke, seperti biasa ya, reminder ini semua bentuknya dari edukasi, bukanlah financial advice. Lalu sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal.
cocok untuk newbie sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu, karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu, karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinEx ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinEx, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita mulai dulu dengan OP ya. Untuk OP retest 1, retest 2 di MA200 sudah kebuka. Nah, target TP ya. Jujur ini yang konservatif ya, tembus banyak sih, tapi nggak apa-apa, nama juga konservatif ya. Retest 1, retest 2, target TP di sini di angka 1,78 ya. Berarti buat lo yang buka posisi long di sini profit sebesar 2,4% ya. Nah, buat lo yang lebih agresif, target TP-nya di atas ini di angka 1,897 juga boleh ya. Mau lebih gila lagi, lebih agresif lagi juga bisa di 1,972. Tapi buat lo yang agresif, ingat, setengah 9 kita akan keluar data penting, jadi pertimbangkan untuk tutup posisi kalau sampai belum kena target TP saat mendekati ke sini ya. Ya, atau minimal pasang SL lah, begitu ya. Oke, untuk posisi spot MA200 1,709 dan 1,614. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini ya. Kalau yang konservatif lagi-lagi udah kena target TP. Sebenarnya udah dari tanggal 30 Desember ya. Retest 1, retest 2-nya udah dari kapan? Udah kena target TP-nya tuh dari tanggal 30 ya. Nah, kita kasih lihat aja deh ya. Kita kasih lihat di sini target TP yang konservatif udah kena di sini nih. Nah, sekitar 2,5%. Buat yang agresif, akhirnya kena juga hari ini ya. Jadi untuk yang agresif yang udah buka dari tanggal 28 Desember, kesabaranmu dibayar juga oleh market ya. Congratulations, lu akhirnya profit juga karena target TP di MA20 dan profit sebesar 7,72% ya. Nah, untuk posisi spotnya, buy limitnya di angka 4,0726, lalu MA50 dan 3,387 ya. Next kita masuk ke OM. Untuk OM kita bisa di sini sebenarnya kemarin ini setupnya ya gagal ya karena sedikit jebol sebenarnya. Jadi tanggal 30 Desember fake out aja langsung dikasih pump 10,91%. Jadi sayangnya belum ada setup futures ya. Jadi belum ada setup futures. Sekarang langsung ke spot aja. Spotnya MA50 3,463 dan cukup jauh di bawah ya ada MA200 begitu ya. Itu kurang lebih untuk OM ya. Dan untuk DCWT sesi kedua ini, nah sebelum kita tutup DCWT sesi kedua ini ya, ini tahun baru ya, gue ingatkan lagi di 2025 ini secara historically speaking, secara teori cycle ini akan menjadi tahun yang penuh dengan liquidity gitu ya. Nah, hati-hati di masa-masa liquidity besar akan semakin banyak godaan ya. Dalam bentuk scam, dalam bentuk rug pull, dan banyak hal lagi. Begitu. Jadi, ekstra hati-hati dan konsistenlah DCA. Ya, dan ya di waktu bersama juga saat liquidity banyak akan semakin banyak orang-orang juga yang ngawur. Begitu ya. Kayak gue ingat banget di cycle 2021 itu ada, itu gue sampai bengong ngeliatnya ya. Itu ngomongin Dogecoin waktu itu. Dogecoin lagi sangat nge-hype. Ya.
Dogecoin waktu itu masih ya mungkin dekat-dekat sama harga sekarang ya. Jadi ada beberapa influencer dan itu di luar negeri lagi ya. Wah, kebayang Dogecoin belum $1. Kalau sampai dia sudah seharga Bitcoin, kita akan sekaya apa? Padahal kita nggak ngeliat market cap-nya. Begitu. Jadi nanti semakin besar liquidity akan semakin banyak konten-konten creator yang konyol, yang ngasal buatnya. Nah, jadi ingat ya, kita harus bisa menjadi filter bagi diri kita sendiri. Karena akan semakin banyak konten-konten sampah yang akan keluar saat liquidity banyak. Begitu. Ya, jadi ekstra hati-hati, konsisten, tetap DCA ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar mudah, sulit untuk dilakukan, apalagi buat orang-orang yang tadinya mental pejudi ya. Nah, tapi ya harus dipaksakan. Begitu sama kayak orang mungkin nahan sakau gitu ya. Ya cara untuk sembuh dari ketagihan narkoba adalah ya harus ditahan begitu ya, sama. Lalu kebiasaan judi itu ya harus ditahan kebiasaannya, jangan sampai diulangi lagi. Gitu. Nanti kalau sudah sakaunya hilang akan tobat dan normal lagi. Itu udah ada beberapa orang yang tadinya punya mental pejudi juga akhirnya berubah. Begitu DCA tidak tebak-tebakan di market dan rata-rata merasa ya enak, tenang hidup sekarang. Ya sama lah kayak lu pakai narkoba tadinya wah ya hidup serba hancur begitu ya, nggak jelas mau gimana. Ya, sekarang udah sembuh gitu, udah nggak pakai narkoba lagi. Ya sama kayak orang yang tadinya berjudi di market mulai bergeser ke investasi gitu ya. Oke, kita tutup juga dengan salam tabur tuai. Ingat apa yang lu tabur akan lu tuai ya. Jadi hati-hati ya. Dan juga jangan lupa saat lu nabur itu bentuknya awalnya benih kecil ya, kecil sekali. Tetapi saat sudah tumbuh akan bisa jadi satu pohon yang luar biasa besar. Nah, pertanyaannya apa yang lu tabur? Kalau tabur hal buruk itu pohon besar buruk gitu, bisa membawa malapetaka. Nah, tapi kalau lu menabur hal baik, ya siap-siap juga akan dapat pohon yang besar yang mungkin buahnya bisa ngasih makan seluruh keluarga lo. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.